Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita masih tetap belajar di teks hasil percobaan. Kalau di video sebelumnya kita belajar kebahasaan sampai pada kalimat kompleks dan kalimat simpleks, ada 3 lagi nih yang harus kita pelajari. Apa saja? Nah, kita belajar bersama-sama. Setelah sebelumnya kita mempelajari kebahasaan dari teks hasil percobaan dari segi kalimatnya, yaitu kalimat kompleks dan kalimat simpleks, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata istilah atau kajian. Nah, kata istilah atau kajian ini adalah salah satu kaidah kebahasaan yang muncul pada teks hasil percobaan. Nah, apa itu kata istilah atau kajian? Nah, kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Jadi, kata-kata istilah itu adalah kata yang maknanya tertentu, yang hanya orang-orang tertentu juga yang memahami secara langsung kata istilah tersebut, atau pengertian lainnya, kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan. Jadi kata-kata itu merujuk pada satu bidang tertentu saja. Setiap istilah itu berupa kata, tetapi tidak semua kata adalah istilah. Kata kajian atau kata istilah ini juga mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, kata itu hanya dikenal oleh orang tertentu. Misalnya dia adalah ilmuwan atau cendekia. Karena mereka yang mengalami langsung atau mempelajari langsung tentang percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, kata-kata ini seperti yang tadi disebutkan di awal, kalau kata istilah itu kata yang merujuk pada hal-hal tertentu saja. Jadi, pemakaiannya juga dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan ilmiah saja. Nah, untuk lebih mudahnya membedakan kata dengan istilah itu ada beberapa ciri juga. Yang pertama, kata dapat bermakna ganda, sedangkan istilah hanya mempunyai satu makna. Yang kedua, makna kata bergantung pada konteks, sedangkan kata istilah tidak bergantung pada konteks. Dia hanya bergantung pada topik yang sedang dibahas. Ketiga, istilah bersifat internasional, mempunyai konsep yang universal dalam ilmu yang bersangkutan. Dan yang terakhir, istilah biasanya autentik, dalam arti tidak sama dengan kata sehari-hari. Jadi ketika dia disebutkan berarti ya itu merujuk pada hal yang dibahas. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat autentik. Nah, contohnya, kalau kata kajian atau kata istilah itu hanya orang-orang tertentu saja yang paham dalam sekali baca, nah, ini ada beberapa padanannya. Nah, volume, target, motivasi, imajinasi, dan fiktif. Nah, ini masuk ke dalam kata istilah. Sedangkan kalau kata populer atau kata yang biasa digunakan sehari-hari, nah, volume itu sama dengan isi. Target sama dengan sasaran, motivasi, dorongan, imajinasi itu untuk khayalan, dan yang terakhir fiktif itu tidak nyata. Nah, kata kajian dan kata populer mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Begitu ya, sudah bisa dipahami. Kaidah kebahasaan selanjutnya dari teks hasil percobaan yaitu adanya kata rujukan. Nah, kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang digunakan sebelumnya. Jadi, dia digunakan untuk menggantikan posisi kata awal pada suatu kalimat. Nah,
Kata rujukan itu terbagi jadi 3. Yang pertama ada rujukan persona atau rujukan orang. Nah, penanda rujukan persona atau orang ini yang paling sering digunakan adalah akhiran nya. Ya, akhiran nya itu nanti merujuk pada personanya. Contoh kalimatnya. Andra pergi ke sekolah setiap hari. Sekolahnya berada tidak jauh dari rumah. Titik ya. Nah, sekolahnya, sekolah siapa? Nah, sekolah Andra. Jadi katanya itu mewakili kata Andra pada kalimat sebelumnya. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua itu adalah rujukan benda. Nah, rujukan benda ini juga punya penanda. Penandanya adalah ini, itu. Ya. Ini, itu. Nah, itu penanda dari rujukan benda. Yang ketiga adalah rujukan tempat. Nah, penandanya di sana, di sini. Ya. Di sana, di sini menunjuk pada tempat. Nah, 3 ini yang menjadi jenis dari kata rujukan. Oke? Lalu ada konjungsi.
Oke, dari paparan tadi kita sudah mengetahui apa saja sih kebahasaan dari teks hasil percobaan. Di video sebelumnya kan kita sudah mempelajari satu ciri dari kebahasaan teks percobaan, yaitu kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Hasil dari teks percobaan, ciri kebahasaannya ada 3 lagi. Yang pertama, adanya kata hubung. Kata hubung tadi atau konjungsi itu ada 3. Yang pertama, kata hubung koordinatif. Yang kedua, kata hubung subordinatif. Dan yang ketiga, kata hubung korelatif. Nah, itu adalah ciri kebahasaan dari kata hubungnya. Selanjutnya, ciri kebahasaannya adalah kata rujukan. Nah, kata rujukan ini juga terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah rujukan persona atau rujukan orangnya. Yang kedua, rujukan tempat. Dan yang ketiga adalah rujukan benda. Terakhir, ciri dari teks hasil percobaan adalah menunjukkan istilah ilmiah dari percobaan yang telah dilakukan. Oke anak-anak, sampai di situ paham? Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan ke Ustadzah lewat apa? Seperti biasa lewat Google Classroom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi. Bye. Assalamualaikum.